Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, video kali ini kita mau menanggapi sebuah komentar di channel YouTube saya terkait kejadian kemarin ya, kejadian kemarin yang di Pasir Impun. Jadi dia ini komen bahwa jadi ojol itu jangan arogan karena mentang-mentang banyak masa gitu ya. Jadi intinya sih bahasanya kayak gitu ya. Nah, jadi sebelum kalian nyimak video ini ya, mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman bisa subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, jadi gini, kejadian di Pasar Impun itu sebenarnya bukan masalah kita nggak menghargai opang atau gimana, atau karena kita arogan karena banyak masa, itu sebenarnya bukan ya. Sebenarnya ojol bergerak ya cuman kalau ada sesuatu aja gitu ya yang emang bener-bener kita mungkin harus bergerak atau gimana. Kita nggak mungkin lah tiba-tiba langsung rame gitu ya, rame langsung kita ramekan daerah Pasir Impun, nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin yang komen ini dari keluarga opang, kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi yang pertama dia dari keluarga opang, atau yang kedua dia mungkin nggak tahu gitu ya asal usul kenapa kejadian itu bisa rame gitu. Jadi kalau misalkan ini dari opang ya kita mau ngasih tahu aja gitu ya, bahwa sebenarnya ojol itu ya nggak arogan gitu ya, kita ya fokus nyari uang. Tapi kalau kita misalkan disenggol ya kita membela diri gitu ya. Jadi bukan karena kita pengen rame, karena kita banyak masa, bukan. Kita sibuk aja, kita nyari orderan aja udah pusing gitu ya, ngapain ngurusin kayak gitu ibaratnya gitu ya. Nah, jadi gini, kejadian itu karena ada kejadian itu karena sebelumnya, hari sebelumnya itu ada mobil ya, mobil yang diduga taksi online itu yang dihadang. Dan taksi online ini atau mobil ini lagi bawa penumpang yang sifatnya itu darurat karena salah satu keluarganya ada yang meninggal, bahkan penumpang ini bilang bapaknya lagi meninggal gitu ya. Otomatis kan ini darurat. Kalau saya jadi opangnya, misalkan katakanlah saya jadi opangnya gitu ya, otomatis saya bakal ngizinin karena ini darurat. Entah itu taksi online kah atau ini mobil pribadi, saya nggak bakal nyetop, meskipun mungkin ada perjanjian yang tadinya taksi online nggak bisa masuk karena harus berbagi rezeki gitu ya. Nah, ini kalau saya jadi opangnya gitu ya, karena ini kan darurat, kasihan juga gitu ya. Terus di sini penumpangnya nggak cuma satu orang juga, ini kan ada laki-laki, perempuan, mungkin ada anaknya juga gitu kan. Kan ini sifatnya buru-buru. Kalau misalkan nggak buru-buru ya beda lagi gitu ya. Misalkan kita posisi jadi opangnya gitu ya. Nah, seharusnya kembali lagi ya, kalau misalkan masalah Pasir Impun ini masalah yang sebenarnya udah menumpuk dari tahun-tahun yang lalu. Kalau misalkan ada yang komen ojol arogan kayak gini bang, maksudnya ojol bergerak kayak gitu kan karena pertama pasti banyak kejadian yang nggak mengenakan di daerah tersebut. Contohnya, saya nggak mau jauh-jauh cerita ojol yang lain, saya cerita aja masalah saya gitu ya. Sebenarnya ini udah lama banget ya, tahun 2017 atau 2018 awal. Saya masih ingat saya jadi ojol itu dulu saya nggak pakai jaket Gojek karena saya masih pertama ya. Saya udah ada jaket Gojek, cuman saya belum pede. Kalau dulu ya, kalau sekarang saya nggak pakai jaket Gojek, saya malah nggak pede jadinya gitu ya. Jadi kebalik. Kalau dulu awal-awal saya nggak pede pakai jaket Gojek karena masih awal-awal gitu ya. Nah, saya itu dapat orderan goret dari Pasir Luyu ya, saya masih ingat lah lokasinya, Pasir Luyu ke daerah Pasir Impun atas. Nah, saya masuk. Saya nggak tahu kalau itu nggak boleh nganterin. Saya taunya nggak boleh ngambil aja gitu ya. Saya nganterin, masih aman nganterin sampai penumpang turun. Nah, pas penumpang turun saya dihadang sama dua orang. Kita digiring ke pangkalan ojeknya. Dan di pangkalan kita diinterogasi atau kita ditanyai gitu ya, dari mana, terus tadi gimana, nganternya kemana, ongkosnya berapa, kayak gitu kan ibaratnya. Nah, di situ setelah ditanyain gitu ya, setelah ditanya-tanya, pada akhirnya ya kita, emang saya dulu bilangnya karena kita masih baru gitu ya, saya bilangnya karena nggak tahu. Setahu saya
kalau nganter nggak apa-apa kecuali kita mau ngambil gitu ya. Itu yang alasan saya dulu sih. Tapi emang benar, saya tahunya emang kalau nganterin nggak apa-apa, kalau ngambil karena sesuai logika saya kalau misalkan kita nganterin kan nggak masuk logika karena ini jemputnya jauh di Pasir Luyu. Emang opang itu bakal ngejemput gitu kan dulu, cuman kita kan karena kita nggak tahu perjanjiannya, kalau udah tahu ya ya udah kita sering juga kok ke Pasir Impun ya kita transit lah gitu, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah sebelum saya pergi meninggalkan Pasir Impun itu ya pangkalan, saya itu diminta untuk beli rokok. Jadi salah satu dari ojek pangkalan ini ngambil rokok di warung depannya dan saya disuruh bayar dan harganya itu 22.000 ya. Saya masih ingat lah, intinya rokoknya kita nggak tahu rokok apa, intinya harganya 22.000 tahun 2017 akhir atau 2018 awal. Saya dapat ongkos 20.000 pas. Terus saya beli rokok 22.000, tekor 2.000 gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat ke situ, kita seharusnya nggak bisa sih dikatakan arogan karena ini terkait dengan sebab akibat. Kita nggak mungkin berbuat seperti itu kalau nggak ada sebabnya. Jadi kita benar-benar ya kita menghargai lah. Kalau misalkan mereka bilang Anda segan, Anda sopan kami segan, ya seharusnya saling menghargai ya, bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu ya nggak menghargai sama segitu kan. Kalau misalkan aturannya kayak gitu, kalau misalkan nggak tahu ya mungkin kita bisa dikasih tahu dulu atau gimana kan bisa gitu ya. Lagi pula di situ kan saya dimintain KTP. Pas kita ditanyain kan diminta KTP-nya dulu, difotoin KTP-nya dulu gitu kan. Kan nanti bisa kalau misalkan kita alasan, wah ini kemarin udah pernah, nah itu baru didenda mungkin bisa. Tapi kan ini masalahnya saya bener-bener nggak tahu. Kita langsung dipalak ibaratnya lah kasarnya gitu ya. Senilai segitu gitu ya. Jadi ini bukan masalah arogan atau kita nggak menghargai, kita menghargai banget gitu ya. Terus yang kedua, kalau belum tahu ya mungkin bagi daerah luar, kita sebagai ojol kalau misalkan mau nganterin gosen atau GoFood lah, intinya bukan GoRide, kita boleh masuk. Tapi kita harus nitip helm. Harus dicatat ya, kita nitip helm di situ, terus kita dikasih kartu dan kita ketika mau keluar dari daerah itu, nanti kita disuruh ngenceleng. Ngenceleng itu ada kotak lah, ada kotak kayak di masjid, kita nanti masukin uang seikhlasnya gitu ya. Bahasanya seikhlasnya, tapi ya mungkin 2.000 lah atau minimal 1.000. Dan ya kita nggak tahu juga ini gitu ya. Jadi masalahnya kok kita masuk ke situ kita ibaratnya harus bayar meskipun ini seikhlasnya. Jadi kita meluruskan aja sih, kita nggak mau menjelek-jelekan opang Pasir Impun ya. Kita emang saling menghargai, kita juga hormat gitu ya. Kita hormat juga ya misalkan ada yang nonton. Jadi ini untuk meluruskan aja, dengan kejadian kemarin bukan ojol arogan, bukan. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang udah ada yang kesel atau gimana gitu ya. Yang mungkin ini adalah puncak menumpuknya masalah-masalah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Sebelumnya terus ada kejadian seperti itu gitu ya. Jadi ya mungkin itu sih jawaban kita ya sebagai ojol. Mungkin semoga mungkin yang belum tahu jadi lebih tahu gitu ya, bahwa kejadian kemarin itu bukan semena-mena karena kita mau meramaikan kayak gitu, bukan, tapi karena sebelumnya ada kejadian mobil yang dihadang, padahal mobil itu membawa penumpang yang lagi darurat gitu ya, yang ada keluarganya ada yang meninggal. Terus kedua, kenapa ojol-ojol juga punya unek-unek banyak, yaitu kita kalau masuk harus nitip helm, terus kita kadang keluarnya harus ngenceleng. Terus kalau misalkan bawa GoRide dulu, kayak saya juga ibaratnya bahasa kasarnya dipalak lah gitu ya, disuruh beli rokok atau gimana gitu ya. Ya ini bukan sebuah rahasia, emang kalau kita tanya kepada ojol-ojol yang lain, khususnya di wilayah Bandung Timur, pasti mereka udah pada tahu gitu ya. Jadi mungkin itu ya penjelasan dari saya. Mungkin karena ngelihat beberapa komentar, sebenarnya komentarnya nggak banyak sih. Kalau misalkan ada yang 10, mungkin 1 orang lah. Sebenarnya kebanyakan komentarnya positif, cuman ini ada salah satu komentar yang menyudutkan ojol aja gitu ya. Jadi kita bikin video ini. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang udah subscribe channel ini. Yang bagi yang belum, silakan jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga gimana pendapat kalian soal kejadian kemarin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.